hidup sebelum asteroid menghantamnya. Anggap saja planet ini sedang melakukan pembersihan, menyisakan banyak ruang kosong yang menunggu untuk diisi. Dan coba tebak siapa yang mengambil kesempatan itu? Mamalia. Makhluk kecil berbulu ini adalah makhluk yang menjadi terkenal. Tapi mengapa bencana ini menjadi kesempatan besar bagi mamalia? Sebenarnya cukup sederhana. Dengan tidak adanya pengganggu besar di sekitarnya, mereka tumbuh, berkembang biak, dan memiliki populasi yang meluas. Semua jenis mamalia bergabung untuk mengisi kekosongan. Primata, hewan pengerat, pada dasarnya, semua jenis hewan berbulu. Kita berbicara tentang mamalia beranak, mamalia berkantung, dan bahkan mamalia bertelur, yang menambahkan beberapa variasi yang serius ke dalam campuran ini. Kita sering menganggap primata sebagai kerabat terdekat kita di bumi. Bagaimana kisah mereka? Sekitar 63 juta tahun yang lalu, hanya beberapa juta tahun setelah tarian terakhir dinosaurus, para primata memutuskan bahwa inilah saatnya untuk reuni keluarga. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, primata berhidung kering yang menjadi monyet dan kera yang kita kenal sekarang, dan primata berhidung basah yang berubah menjadi lemur dan hai-hai. Keseruan tidak berhenti sampai di situ. Sekitar 58 juta tahun yang lalu, primata berhidung kering memulai misi kecilnya. Seorang tamu istimewa yang disebut Tarsier tiba di tempat kejadian dengan mata besar yang sempurna untuk melakukan aksi-aksi gila di malam hari. Tarsier ini mengambil jalan yang berbeda dari kerabat primata lainnya, merangkul ceruk uniknya dan berevolusi secara terbesar. Hingga hari ini, Tarsier adalah satu-satunya primata yang hanya memakan daging. Hewan kecil ini menyukai serangga, burung kecil, hewan pengerat, dan bahkan kadal. Namun, bukan hanya itu yang membuat mereka unik. Mata mereka 2 kali lebih besar dari otak mereka. Selain itu, kepala mereka bisa berputar 180 derajat, seperti burung hantu. Karena keistimewaannya, Tarsier adalah raja dan ratu malam yang sesungguhnya. Dengan kekuatan super pelacakan ultrasonik, mereka dapat menemukan mangsanya secara instan. Ditambah lagi, kaki dan tungkai mereka seperti pegas yang siap meluncurkan mereka untuk beraksi. Mereka memiliki tulang pergelangan kaki khusus yang disebut tarsus, yang memberi mereka kemampuan melompat yang luar biasa. Itulah namanya jika kamu bertanya-tanya. Tapi mari kita tinggalkan makhluk-makhluk kecil ini dan kembali ke cerita kita ya. Sekitar 55 juta tahun yang lalu, bumi menjadi sangat panas. Suhu yang tiba-tiba panas ini terlalu berat untuk ditanggung oleh penghuni laut dalam dan tanaman. Dan mereka pun mengucapkan selamat tinggal. Tapi setiap perpisahan adalah kesempatan untuk sesuatu yang baru, bukan? Mamalia lautan yang dikenal sebagai Cetacea melihat kesempatan ini dan mengambilnya. Mereka menceburkan diri ke ceruk-ceruk kosong itu dan menjadi penguasa laut. Dalam kategori makhluk hidup, kamu bisa menemukan paus biru dan lumba-lumba. Tamu primata yang istimewa muncul sekitar 47 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan sekarang dengan sayang menyebut fosil makhluk seperti itu tidak. Keajaiban kecil ini menimbulkan kehebohan yang pada awalnya disebut-sebut sebagai mata rantai yang hilang dalam evolusi manusia. Tapi inilah bagian yang lucu. Ternyata tidak, bukanlah salah satu dari kita, primata berhidung kering, tetapi primata berhidung basah yang nakal. Maju ke 40 juta tahun yang lalu, inilah saat peristiwa besar lainnya terjadi di dunia primata. Monyet dunia baru, sepupu jauh kita, memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dan memisahkan diri dari garis keturunan monyet dunia lama. Mereka mengepak tas mereka dan berangkat untuk menaklukkan Amerika Selatan, di mana mereka masih hidup sampai sekarang. Mungkin kamu bertanya, apa perbedaan di antara keduanya? Satu hal penting yang membedakan mereka adalah fakta bahwa monyet dunia lama memiliki lubang hidung yang mengarah ke bawah. Sekitar 25 juta tahun yang lalu, sekelompok kera lain memasuki tempat itu, dan mereka memiliki sesuatu yang istimewa, yaitu tidak memiliki ekor. Makhluk unik ini kemudian menjadi kerabat terdekat kita. Kita berbicara tentang kera dan kera besar, kelompok keren yang memiliki banyak kesamaan genetik dengan kita. Kera pertama yang membebaskan diri dari kegilaan monyet adalah gibbon. Sekitar 18 juta tahun yang lalu adalah saat akrobat kecil ini muncul.
Beberapa juta tahun kemudian, kera besar juga masuk ke dunia ini. Orang utan adalah pelopornya, menjelajah ke belantara Asia Selatan. Kita semakin dekat dan semakin dekat dengan masa kini. 7 juta tahun yang lalu, kera besar mengambil persimpangan jalan evolusi. Satu jalan menuju ke nenek moyang kita, Homo sapiens di masa depan, dan jalan lainnya menuju simpanse dan bonobo. Kedua cabang primata ini tetap bersatu selama beberapa juta tahun sebelum akhirnya berpisah. 5,6 juta tahun yang lalu, seekor kera yang mengubah dunia disebut Ardipithecus masuk ke dalam sejarah evolusi kita. Kera ini memiliki bakat khusus bipedalisme. Benar, dia adalah salah satu kera pertama yang berjalan dengan 2 kaki. Mungkin membuat teman-teman primata lainnya mengangkat alis. Namun, yang menjadi pusat perhatian sebenarnya tiba sekitar 4 juta tahun yang lalu, kelompok Australopithecus. Mereka adalah anggota paling awal dari subsuku Hominina, suku kita. Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Mungkin karena mereka membawa beberapa peralatan yang cukup canggih untuk berburu, tepatnya peralatan batu. Tampaknya pada satu titik dalam evolusi mereka, primata yang cerdas ini mulai menggunakan batu untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Sekarang, inilah titik balik penting dalam kisah kita. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita menghadapi kekurangan makanan. Kelangsungan hidup yang terkuat adalah nama permainannya, dan muncullah 2 strategi. Kelompok pertama memilih rahang yang kuat, yang memungkinkan mereka mengunyah makanan keras seperti kacang-kacangan. Kelompok kedua memiliki ide yang berbeda-beda, memilih rahang yang lebih lemah, tetapi otak yang lebih besar. Mereka menginginkan akses ke pilihan makanan yang lebih luas. Jelas, kelompok yang berotak lebih besar mendapatkan hadiahnya. Dan disinilah kelompok kita berperan. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, sejenis primata yang juga dikenal sebagai tukang menorehkan jejak dalam sejarah. Makhluk pintar ini memiliki otak yang lebih besar dan tahu bagaimana memanfaatkan neuron-neuron itu dengan baik. Sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, sebuah bintang baru muncul, Homo erectus. Makhluk-makhluk ini tidak hanya berjalan tegak, tapi juga memiliki otak yang hampir 2 kali lebih besar dari otak tukang. Mereka mewujudkan dunia, menjadi nenek moyang pertama yang keluar dari benua Afrika. Mereka bahkan tahu cara menjinakkan api. Sekitar 700.000 tahun yang lalu, dunia menyaksikan revolusi kuliner. Bukti paling awal tentang memasak muncul. Dan sekitar 500.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita memutuskan untuk menjadi sedikit lebih modis dengan mengenakan bukti pakaian pertama. Spesies kita sendiri muncul hanya 300.000 tahun yang lalu. Sudah kubilang, kita terlambat datang ke pesta ini. Namun dunia tidak pernah sama lagi setelah kemunculan Homo sapiens, manusia modern secara anatomis. Bersama kerabat kita yang lain, kita muncul siap menaklukkan dunia dengan pikiran inovatif dan masyarakat yang kompleks. Jalur pasti evolusi kita masih menjadi misteri. Tapi yang kita tahu pasti adalah bahwa Neanderthal juga ikut bergabung pada suatu waktu. Seiring dengan berkembangnya Homo sapiens, begitu pula dengan kapasitas kita untuk berbahasa. Kemampuan berbicara modern diyakini muncul hampir bersamaan dengan spesies kita. Kita mulai mengekspresikan diri, berbagi cerita, dan membentuk dunia dengan kata-kata kita. Jadi begitulah, butuh waktu 13,8 miliar tahun dalam sejarah kosmik bagi manusia untuk bisa masuk ke bumi. Bayangkan saja, 99,998% dari waktu sejak Big Bang, kita bahkan belum ada. Spesies kita, Homo sapiens, adalah anak kecil dari keluarga bumi dan keberadaan kita. Cerita ini tidak akan berakhir dengan kita. Ini adalah kisah yang terus berlanjut, yang masih terus ditulis setiap saat. Ini bukan set dune. Ini adalah kota gurun yang sangat nyata di Niger. Terletak jauh di dalam gurun, tempat ini dulunya merupakan tempat perhentian penting bagi karavan Trans-Sahara. Namun, kini menjadi tempat persinggahan para penyelundup dan bandit. Situs ini telah terlarang sejak tahun 2002 karena bahayanya. Asal-usul SAR masih menjadi misteri. Tidak ada penelitian arkeologi yang telah dilakukan, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Bahkan saat ini, pergeseran pasir menyingkap dan menyembunyikan bagian-bagian dari reruntuhan kuno ini, memicu spekulasi lokal tentang apa yang mungkin masih tersembunyi di bawah gurun. Ngomong-ngomong tentang terowongan penghubung, para ilmuwan terpesona oleh penemuan tabung lava di Arab Saudi. Lorong-lorong bawah tanah ini terbentuk ketika lava cair mendingin. Para peneliti percaya bahwa kelompok nomaden kuno mungkin telah memanfaatkan terowongan ini untuk bertahan hidup di iklim gurun yang sangat keras. Saat menggali terowongan, para arkeolog menemukan artefak, seni batu, dan sisa-sisa kerangka, seni, dan tulang belulang hewan, menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan terowongan tersebut mungkin adalah penggembala domba dan kambing. Mereka masih mengumpulkan informasi apakah kelompok-kelompok ini tinggal di terowongan dalam jangka waktu yang lama atau hanya menggunakannya sebagai tempat tinggal sementara. Piramida Agung Giza telah berdiri selama ribuan tahun, namun masih menyembunyikan rahasia. Dengan menggunakan teknologi pemindaian khusus, para ilmuwan menemukan dua struktur tersembunyi di bawah tanah pemakaman kuno. Yang pertama adalah struktur dangkal berbentuk L, dan di bawahnya terdapat ruang yang jauh lebih besar yang bisa jadi merupakan tempat peristirahatan terakhir atau kamar. Struktur yang lebih kecil diisi dengan pasir dengan sengaja, sementara yang lebih dalam mungkin merupakan ruang kosong. Para ahli percaya bahwa keduanya saling terhubung, mungkin sebagai pintu masuk menuju ruang rahasia. Ini adalah berita besar karena dapat memberi kita lebih banyak wawasan tentang siapa yang membangun piramida dan mengapa. Dunia ini penuh dengan tulisan kuno, tetapi beberapa pesan menolak untuk membuka rahasianya, seperti misteri tablet Basplemi. Batu yang tidak biasa ini, yang diambil dari sebuah danau di Georgia, dipenuhi dengan simbol-simbol yang tidak dapat dibaca oleh siapapun. Bahkan dengan teknologi modern, para ahli benar-benar bingung. Tablet ini seukuran buku dengan 60 simbol yang diukir dengan hati-hati di permukaannya. Namun, 39 diantaranya tidak cocok dengan bahasa apapun yang diketahui. Beberapa mirip dengan aksara dari peradaban kuno di Timur Tengah, India, dan Mesir. Tetapi tidak ada yang sama persis. Yang lebih membingungkan lagi, sebagian dari tablet ini ada yang terputus, yang berarti ada bagian dari teka-teki yang hilang untuk selamanya. Untuk mengesampingkan tipuan, para ilmuwan mempelajari tablet tersebut dengan cermat. Mereka memastikan bahwa tablet ini terbuat dari basal vesikular, batuan lokal yang sangat keras. Siapapun yang mengukir simbol-simbol ini pasti sangat terampil. Berdasarkan temuan arkeologi serupa, para ahli percaya bahwa tablet tersebut berasal dari ribuan tahun yang lalu, kemungkinan dari zaman perunggu akhir atau zaman besi awal. Beberapa simbol berulang yang bisa berarti itu adalah angka. Mungkin itu adalah daftar inventaris, catatan pertempuran, atau bahkan persembahan untuk para dewa. Hingga seseorang memecahkan kodenya, tablet Basplemi tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dari kedalaman sejarah. Arti dari piringan Minoa ini. Piringan Paistos adalah salah satu penemuan paling misterius dari peradaban Minoa. Benda tanah liat berukuran 15 cm yang ditemukan pada tahun 1908 ini memiliki tanda spiral aneh yang belum bisa diterjemahkan oleh siapapun. Piringan ini memiliki 241 simbol di kedua sisinya yang menunjukkan segala sesuatu mulai dari manusia dan hewan hingga peralatan dan tanaman. Para ahli telah mengemukakan banyak teori tentang arti simbol-simbol tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah bentuk awal dari bahasa Yunani. Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah sebuah doa atau nyanyian pujian. Dan bahkan ada yang meyakini bahwa ini adalah sebuah surat dari seorang raja di Anatolia kepada penguasa Yunani. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Selalu menjadi hari yang menyenangkan di kantor arkeolog ketika mereka menemukan sesuatu sebesar kepala marmer berusia 2000 tahun.
Sebuah misi arkeologi Prancis menggali di dalam sebuah rumah tua abad pertengahan dekat Alexandria di Mesir dan menemukan sebuah kepala patung yang menggambarkan seorang pria tua yang mungkin sedang sakit. Patung ini berasal dari dinasti Mesir terakhir sebelum menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Dan situs tempat patung ini ditemukan dikaitkan dengan orang-orang seperti Cleopatra dan Mark Antony. Bagi para arkeolog, bahkan penemuan terkecil di situs ini sangat berarti. Kamu pernah mendengar tentang Lucy, bukan? Australopithecus yang merupakan nenek moyang awal bagi kita manusia. Nah, para ilmuwan menemukan beberapa jejak kaki spesiesnya di suatu tempat di Tanzania. Jejak kaki yang disebut Laetoli itu berusia lebih dari 3 juta tahun. Jejak ini membentang sepanjang 27 meter dan memiliki sekitar 70 jejak kaki yang ditinggalkan saat sekelompok manusia purba berjalan melintasi abu vulkanik yang basah. Kerennya, manusia purba ini sudah berjalan dengan 2 kaki seperti kita, tidak membungkuk seperti kera. Jarak yang dekat dari jejak-jejak tersebut menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki kaki yang pendek dan langkah yang lebih pendek dari kita saat ini. Di sebuah kuil Mesir kuno, para arkeolog menemukan sebuah kuil yang tidak seperti kuil lainnya. Tempat yang didedikasikan untuk elang dan 2 dewa misterius. Salah satu dewa berkepala elang, sementara yang lainnya mengenakan mahkota dengan cakra matahari dan tanduk sapi. Namun, penemuan yang paling membingungkan adalah sebuah prasasti yang bertuliskan, "Tidaklah pantas merebus kepala di sini." Di jantung kuil, terdapat 15 elang tanpa kepala yang disusun dengan hati-hati di atas alas. Kemungkinan sebagai persembahan untuk dewa berkepala elang. Salah satu teori menyatakan bahwa burung-burung tersebut direbus terlebih dahulu, mungkin untuk mencabuti bulu-bulunya sebelum ditempatkan di kuil, mengikuti aturan aneh yang diukir di batu. Para arkeolog juga menemukan tombak besi sepanjang 33 cm di dekatnya. Tujuan sebenarnya masih belum diketahui, meskipun kuil ini juga menyimpan sisa-sisa ikan, mamalia, dan telur burung yang menunjukkan bahwa ritualnya mungkin termasuk pesta. Dan ngomong-ngomong tentang Mesir kuno, perkenalkan Hathor. Para ilmuwan menamainya sesuai dengan nama dewa keibuan, musik, dan nyanyian Mesir kuno. Patung kayu yang disimpan di Metropolitan Museum of Art ini tadinya dikira hanya sebuah artefak yang indah, hingga akhirnya sebuah rahasia yang mengejutkan terkuak. Dengan menggunakan mesin sinar X, para ahli menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya, dengan katrol dan as yang menghubungkan bahu ke kaki kirinya. Ketika diaktifkan, sistem akan membuat tangannya terangkat dan turun. Keajaiban teknik dari lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Patung ini dibuat pada masa kerajaan pertengahan Mesir, sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, dan sering dibandingkan dengan automata abad ke-19 karena desainnya yang canggih. Dipercaya bahwa patung ini digunakan dalam upacara keagamaan melambangkan peran Hathor dalam tarian dan musik. Desain Hathor menampilkan wajahnya yang dilukis dengan halus dan aksen daun emas. Hal ini menunjukkan bahwa orang Mesir mungkin telah memiliki pemahaman awal tentang otomatisasi dan teknik mesin. Fungsi patung ini mungkin terkait dengan ritual di kuil-kuil di mana musik dan tarian memainkan peran sentral dalam pemujaan. Penemuan tak terduga terjadi di Kuwait Utara, di mana tim Kuwait Polandia menemukan sebuah patung misterius berusia 7.500 tahun. Patung ini memiliki tengkorak yang memanjang, tanpa mulut, mata yang sipit, dan hidung yang rata. Sosok ini diperkirakan merupakan patung Opidian, yang diambil dari kata Yunani yang berarti ular, dan kemungkinan besar dibuat oleh budaya Ubaid, peradaban yang dikenal dengan keterampilan membuat tembikar. Meskipun tidak ada yang tahu persis peran apa yang dimainkan oleh patung aneh ini, namun mungkin saja patung ini terkait dengan ritual atau praktik simbolis. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa patung-patung ini yang ditemukan di rumah-rumah atau tempat peristirahatan terakhir terkait dengan kepercayaan budaya yang penting.
Kita tidak dapat menyebutkan misteri yang belum terpecahkan di dunia ini tanpa membicarakan tengkorak-tengkorak yang memanjang ini. Di padang pasir Peru, para peneliti menemukan 5 kerangka kuno. 2 di antaranya memiliki tengkorak yang memanjang secara tidak wajar. Meskipun pembentukan kepala adalah hal yang umum di banyak budaya, tengkorak-tengkorak ini menentang penjelasan. Legenda setempat menceritakan kisah-kisah tentang apa yang disebut gentiles, ras misterius yang dibuang ke bawah tanah oleh para dewa yang berkuasa. Beberapa orang mengatakan bahwa inilah yang diwakili oleh tengkorak-tengkorak tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah sejenis anomali genetik yang dikonfirmasi setelah ditemukannya tengkorak bayi yang terlalu besar untuk dibentuk secara artifisial. Bermil-mil pasir kuning, pegunungan tanpa pepohonan, dan terik matahari yang menyengat di atas kepalamu dan membuktikan ini adalah tempat pemakaman salah satu Firaun paling misterius di Mesir. Para sejarawan telah memburu makamnya selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang menyangka bahwa makam itu menyembunyikan harta karun kuno. Maju cepat setelah pemeriksaan yang cermat terhadap situs tersebut, para pejabat Mesir telah mengumumkan penemuan makam Raja Thutmose II. Ini adalah makam terakhir yang hilang dari dinasti ke-18 Mesir, dan ini juga merupakan makam kerajaan pertama yang ditemukan sejak makam Raja Tutankhamun ditemukan pada tahun 1922 dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun. Sebuah tim arkeolog Mesir dan Inggris menemukan makam tersebut di daerah pegunungan Tiban, sebelah barat Luxor, dekat lembah para raja yang terkenal. Sebelumnya situs tersebut hanya dikenal sebagai makam C4, tapi selama penggalian, tim menemukan bukti yang jelas bahwa makam tersebut adalah milik Raja Thutmose II. Para arkeolog sebenarnya menemukan pintu masuk dan terowongan utama menuju makam pada tahun 2022, tapi pada awalnya mereka mengira makam itu milik seorang ratu karena letaknya dekat dengan makam istri-istri Thutmose III. Makam itu juga dekat dengan makam Ratu Hatshepsut. Awalnya makam ini dipersiapkan untuknya saat dia masih menjadi istri kerajaan, tapi semuanya berubah saat dia menjadi Firaun. Tapi kita akan membahas tentang takdir ini nanti ya. Tak lama kemudian, mereka menyadari penemuan mereka jauh lebih penting. Mereka menemukan guci-guci pualam dengan nama Thutmose II dan tulisan mendiang raja di atasnya. Saat itulah mereka menyadari makam tersebut sebenarnya adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Sayangnya makam Thutmose II sudah tidak baik lagi keadaannya. Menurut Kepala Sektor Barang Antik Mesir dan pemimpin tim penggalian Mesir, makam tersebut mengalami kerusakan besar akibat banjir kuno tidak lama setelah kematian Firaun. Air menyapu ruang pemakaman, kemungkinan besar menghancurkan atau menggusur banyak artefak asli. Sebagian besar dari apa yang dulunya ada di dalam makam dipindahkan ke tempat lain dalam upaya untuk menyelamatkannya. Para peneliti menemukan makam tersebut memiliki desain dasar dengan pintu masuk, koridor utama yang landai, dan ruang pemakaman. Koridor tersebut dilapisi dengan plaster putih dan menjulang sekitar 1,4 meter di atas lantai ruang pemakaman. Sebuah tangga besar dan koridor menurun yang sangat besar di makam menunjukkan kemegahannya. Butuh waktu lama bagi tim untuk menavigasinya karena makam itu terhalang oleh puing-puing banjir dan langit-langit yang runtuh. Hanya setelah merangkak melalui lorong sepanjang 10 meter dengan celah kecil 40 cm di bagian atas, mimpi terburuk bagi mereka yang menderita klaustrofobia. Mereka baru bisa mencapai ruang pemakaman dan di sana mereka mendapat kejutan lain. Mereka membersihkan puing-puing, berharap menemukan sisa-sisa pemakaman yang hancur di bawahnya. Tapi makam itu ternyata benar-benar kosong. Dan itu bukan karena perampokan, makam itu memang sengaja dikosongkan. Para peneliti segera menyadari makam tersebut telah dibanjiri air karena dibangun di bawah air terjun. Hal itu terjadi hanya beberapa tahun setelah pemakaman raja, sehingga isi makam dipindahkan ke lokasi lain. Itulah sebabnya ada koridor kedua di makam tersebut dan kemungkinan besar dibuat untuk memindahkan jasad Raja Thutmose II dari makamnya yang kebanjiran.
Terlepas dari kerusakan yang terjadi, tim penggalian membuat beberapa penemuan yang sangat menarik. Mereka menemukan jejak-jejak lesu yang dihiasi dengan prasasti biru, bintang kuning, dan fragmen dari kitab Amduat. Ini adalah salah satu teks pemakaman paling penting di Mesir kuno. Buku ini dimaksudkan untuk memandu orang yang meninggal melalui dunia bawah, memastikan perjalanannya